undang-undang itu dibuat untuk legal support, untuk mendukung keputusan. Kita berperang juga harus didukung dengan keputusan. Sekarang saya tanya, negara kesatuan Republik Indonesia kita berdirikan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan doktrin? Amerika merdeka berdasarkan undang-undang atau doktrin? Bingung gak karuan? Padahal Pancasila itu lahirnya kapan? Sebelum dunia ada, sudah ada Pancasila itu. Ketuhanan, bukan Tuhan. Siapa bilang Tuhan kita sama? Kalau Tuhan kita sama ya kitab sucinya sama dong. Itulah doktrin kerajaan Tuhan. Ajaran yang kita yakini kebenarannya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol! Tadi udah Pak Santiamer bilang, apakah melanggar konstitusi? Apakah melanggar ajas ya dasar negara Pancasila? Apakah ini melanggar doktrin? Undang-undang itu dibuat untuk legal support, untuk mendukung keputusan. Kita berperang juga harus didukung dengan keputusan. Keputusan untuk perang itu harus didukung dengan aturan, bukan aturan yang dipakai di depan. Makanya kan saya bilang dari kemarin diskusi di Zoom ini. Anda ini kok, sekarang saya tanya, negara kesatuan Republik Indonesia kita berdirikan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan doktrin? Jawab. Doktrin. Lah doktrin, undang-undangnya aja setelah merdeka. Belum ada kok undang-undang. Makanya dulu saya debat di sini. Oh, mana? Amerika merdeka berdasarkan undang-undang atau doktrin? Lihat negara yang merdeka, kecuali kerajaan. Ada negara yang tidak dijajah. Pertama Inggris. Yang kedua Thailand. Thailand tuh nggak pernah dijajah itu. Makanya nggak ada hari ulang tahun kemerdekaannya. Makanya saya sudah melanglang buana. Makanya dulu pernah diskusi sama Pak Paulus ini. Coba buka, ada nggak konstitusi kerajaan Inggris? Nggak ada. Jadi kita punya konstitusi. Tetapi setelah kita merdeka kan, kita berperang dulu mendirikan negaranya pakai undang-undang. Makanya saya hantunya doktrin daripada undang-undang. Tapi Pancasila itu udah menjadi doktrin. Nah, sibuk hari lahir Pancasila, sibuk. Aduh, bingung gak karuan? Padahal Pancasila itu lahirnya kapan? Sebelum dunia ada, sudah ada Pancasila itu. Ya, betul. Oke, saya mau kasih tahu ya, tadi masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan, bukan Tuhan. Ketuhanan, konsep ketuhanan yang Maha Esa. Semua kepercayaan, semua agama mempunyai konsep ketuhanan masing-masing. Tapi mau saya garis bawahi, Tuhan kita tidak sama. Nah, itu penting. Siapa bilang Tuhan kita sama? Kalau Tuhan kita sama ya kitab sucinya sama dong. Ajarannya sama. Berapa kali saya ngomong, Bible itu bukan apa? Bukan kitab agama. Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Pada saat makanya disebut apa? New Testament, Old Testament. Tapi kita bilang Alkitab, suka-suka pula di situ. Mau bilang Alkitab kayak hantu, tapi saya lebih yakin bahwa itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Itulah doktrin kerajaan Tuhan. Ajaran yang kita yakini kebenarannya. Kalau nggak yakin kebenarannya, nggak usah Anda buka konstitusi itu. Saya berapa kali saya bilang, saya tidak beragama. Tapi saya orang percaya. Jadi mau berdoa masing-masing silakan berdoa. Tapi Tuhan kita tidak sama. Jangan menyamakan Tuhan kita sama. Penting. Tuhan yang Maha Esa itu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Hati-hati, ada keadaan. Maksudnya apa? Hati-hati bicara Pancasila ya. Hati-hati.
Saya udah bilang, Tuhannya orang Hindu namanya Brahman. Tuhannya orang Buddha namanya Nirvana. Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Muslim namanya Allah. Lah, saya berdoa kepada Tuhannya orang Hindu, ya enggak lah. Tapi kita boleh marah, nggak boleh. Bentar Pak Jenderal. Kita. Tuhannya Islam itu namanya bukan Allah loh. Tuhannya Islam itu nggak punya nama loh Pak Jenderal. Tapi kan mereka tiada Tuhan selain Allah. Bukan, tiada itu artinya la ilaha illallah. Jadi tiada Allah selain Allah. Maksudnya begitu. Tiada ilah selain al-ilah. Jadi ilah ditambah al-ilah kada kalimah isim. Jadi tiada ilah selain al-ilah. Nah al-ilah itu begitu dimasuk jadi Allah itu karena ada kalimah isim. Terus alif yang di tengah hilang. Jadi gramatikalnya begitu. Jadi tiada ilah selain Allah. Artinya Tuhannya Islam nggak punya nama. Ya oke lah, terserah lah. Tapi konsep ketuhanannya mereka masing-masing. Kita nggak usah campuri. Agamamu, agamaku. Kepercayaanmu, kepercayaanku. Tapi jangan kita fanatik beragama. Jangan mengatur tingkah laku orang. Beribadah. Ketika kita fanatik terhadap agama, makanya kita membuat paradigma, ya patokan menurut apa? Menurut siapa yang kuat. Silakan fanatik beribadah. Mau sembahyang 100 kali kek, mau sembahyang berapa kali kek, silakan fanatik beribadah. Nah ini paradigmanya harus dirubah. Kalau kita fanatik agama, sudah heboh kita. Apa kata Egy Sujana? Selain Islam, ajaran di Indonesia harus dibubarkan. Konstitusi itu konstitusi Islam. Pancasila itu Islam. Nah, ini namanya profesor, dokter, gimana otaknya? Katanya ahli logika. Profesor. Logikanya di pantat Pak Jenderal. Makanya. Oke ya, saya berani tantang dia lah. Saya udah ngajak kok. Yosua Tewu waktu itu bicara sama apa itu? Yosua Tewu mah dia penjilat itu, nggak ngerti ya, dia, nggak berani dia di kencing dia sama Egy Sujana. Takut dia. Aduh saya pengen masuk nggak bisa masuk. Ya kan oke lah. Makanya tadi bagaimana ke depan? Ya kita harus menyuarakan terus, tidak boleh berhenti. Ya. Karena di dalam doktrin serangan ya, tidak boleh berhenti sebelum tujuan itu tercapai. Itu doktrin pertama. Serangan itu tidak boleh berhenti sebelum tujuan tercapai. Mereka ingin merebut. Merebut apa? Merebut bagaimana khilafah ini berlaku di Indonesia, bukan Pancasila. Mereka tidak akan berhenti. Tadi ada ideologi. Ya ideologi nggak pernah mati. Ideologi itu hanya redup. Makanya sekarang ada nggak kesepakatan kita untuk melaksanakan apa? Pancasila dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kita harus setia. Tidak hanya taat ya. Bedakan patuh, taat sama setia. Anak buah saya di rumah dulu sebagai komandan, ya, bersihkan mobil itu. Kita siapkan nih, pasti siap. Tapi pertanyaan dia setia nggak sama saya? Belum tentu. Kalau dia setia, dia bersedia mati. Itu yang dilakukan siapa? Kapten Pierre Tenden. Itu namanya setia. Tapi lihat, pengkhianat banyak nggak? Lebih banyak pengkhianatnya. Wong murid Tuhan Yesus saja ada yang mengkhianat kok. Nah, jadi tolong ya, saya agak keras di dalam mengupas ini supaya kita ingat. Tidak ada niat jelek saya sama sekali. Ya, tapi Pak Brapo AS, ya kita melihat sekarang. What is going on sekarang? Sekarang ini terjadi isu-isu strategis, isu-isu pengalihan, macam-macam lah. What next? Nah, what next ini kita harus pakai pisor. Ilmu namanya pisorologi. Di mana kita akan terlibat? Kemungkinan kita akan terlibat sebagai anak bangsa, sebagai orang yang memegang prinsip yang tercantum di dalam Pancasila dan yang dan what if jika terjadi tidak ada kedamaian, jika terjadi besok bunuh-bunuhan, jika terjadi chaos,
what we must do. Must do ya. Bukan we should do, we must do. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.